Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Ikhwanuddin, berasal dari Cimahi dan berkuliah di STAI Inovatif Darul Ihsan. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah judul, pentingnya kegiatan takhrij hadis. Takhrij hadis yaitu salah satu metode yang merupakan pintu masuk untuk penelitian hadis lebih lanjut, baik terhadap sanadnya maupun penelitian terhadap matannya. Lanjut. Takhrij hadis juga merupakan metode yang dipakai untuk menelusuri teks hadis ke berbagai kitab sumber hadis. Metode ini diterapkan ketika matan hadis yang akan ditakhrij diketahui baik sebagian maupun seluruhnya. Lafaz mana saja dari matan tersebut dapat menjadikan kata kunci untuk menelusuri hadis yang dimaksud ke kitab sumber aslinya. Ya. Mengapa sih takhrij hadis itu penting? Karena di mana kita ingin mencari sanad hadis tersebut, ingin mengetahui hadis siapakah, atau hadisnya sahih atau maudhu, terus riwayatnya siapa. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan metode takhrij ini. Jenis-jenis metode takhrij hadis, ada beberapa jenis metode yang dapat dipelajari. Yang pertama, metode dari kitab musnad. Yang kedua, metode dari kitab mu'jam. Dan yang ketiga, metode dari kitab atraf. Metode takhrij pada yang pertama itu dari metode kitab musnad, ya, merupakan kategori kitab hadis yang penyusunannya berdasarkan sanad pada tingkat sahabat, berdasarkan nama sahabat, yang metode kitab musnad. Kalau metode musnad kitab mu'jam dalam diskursus ilmu hadis adalah kitab yang di dalamnya hadis-hadis Nabi disusun berdasarkan sanad-sanad ditingkatkan sahabat atau berdasarkan para syuyukh atau guru perawi, negeri asal perawi dan sebagainya. Untuk yang ketiga, nomor 3, itu metode dari kitab atraf, adalah sesuatu jenis kitab hadis hanya memuat pangkal matannya saja, kemudian disertai dengan sanad-sanadnya, baik berdasarkan penelitian pengarang maupun dinisbahkan atau pada kitab-kitab tertentu. Oke, urgensi takhrij hadis, ya. Takhrij hadis ini urgensinya untuk takhrij hadis urgen untuk menghimpun keragaman redaksi, matan dan sanad-sanad suatu hadis. Selain itu, urgensi takhrij hadis juga akan terlihat pada kegiatan memahami maksud hadis. Kesimpulannya, jadi kita sebagai para pengkaji hadis, maka jangan sekali-kali meninggalkan pelajaran tentang pentingnya kegiatan takhrij hadis. Di mana kita mempelajari ilmu hadis terus meninggalkannya kegiatan pentingnya takhrij hadis, maka
kita tidak tahu cara bagaimana untuk mencari sanad-sanad hadis tersebut, untuk membuktikan sumber-sumber hadis tersebut, bahwasannya hadis tersebut sahih atau tidak, dan tidak tahu siapa perawi-perawinya. Maka dari itu, untuk mengetahui ilmu tersebut, untuk mengetahui para perawi, para sanad-sanadnya, dan sahih atau enggaknya atau maudhu, kita mempelajari ilmu pentingnya takhrij hadis tersebut. Dan agar tidak keliru saat kita mengkaji ilmu hadis, kita selaku makhluk yang tidak mempunyai apa-apa, teruslah untuk bersemangat dalam mempelajari ilmu hadis dan mempelajari ilmu-ilmu yang lain, dan berdoa, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kelancaran dan kepahaman dalam belajar ilmu hadis dan ilmu-ilmu yang lain. Jazakallah khairan katsiran. Terima kasih. Semoga kita sebagai seorang muslim yang memiliki iman dan takwa, yang mengkaji hadis, menyadari bahwa pentingnya kegiatan takhrij hadis ini untuk dipelajari dan diamalkan. Dan semoga kita yang mempelajari ilmu hadis ini diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran hadam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.